Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera buat kita semua di mana pada pagi hari ini kita masih dibanguni dengan sehat walafiat, masih bisa menghirup udara yang segar. Jadi itu semua Bapak Saudaraku bukanlah karena kekuatan kehebatan usaha kita, tapi karena Tuhan masih memberi kesempatan buat kita supaya kita betul-betul kembali kepada firman-firman kebenaran untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena kita hidup dalam dunia ini sementara saja, hanya singgah. Jadi sebetulnya kita hidup ini adalah untuk hidup yang kekal. Kita mencari selagi kita masih hidup dalam dunia ini, kita bisa berusaha bagaimana caranya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ini semua Bapak Saudaraku, janganlah kita sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita jangan binasa. Karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, sehingga tahun 2000 lalu Dia datang ke dunia ini untuk memberikan contoh, memberikan ajaran kepada kita supaya kita mengikutinya, menaatinya, menjalankannya taat dan setia untuk mendapatkan kerajaan sorga yang dijanjikannya itu kepada kita. Jadi dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran, karena hanya itulah jalan, karena itulah kebenaran. Karena jika kita tidak kembali kepada firman kebenaran, tentu kita ragu, tentu kita was-was, tentu kita khawatir. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Tapi jika kita kembali kepada firman kebenaran, di situ ada janji, walaupun mungkin berat secara daging, tapi yakin dan percaya jika kita membacanya dengan sungguh-sungguh dan kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita akan dituntun, disertai, diajari, dibimbing, sehingga kita dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan itu bisa kita lakukan dengan taat dan setia. Jadi kuncinya adalah sungguh-sungguh membaca Alkitab dan renungkan dan taati, walaupun tidak sesuai dengan hati kita, tapi itu tidak ada jalan pilihan, hanya taat dan setia. Mari kita baca Alkitab, di mana saudaraku, Alkitab kita baca di pada pagi hari ini adalah Yakobus 1 ayat 2, judulnya Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi situ katanya kepada saudaraku, anggaplah itu hikmat. Hikmat supaya kita itu berhati-hati, hikmat supaya kita itu berwaspada. Jika kita tenang-tenang saja, jika kita hanya tidak ada hambatan, tentu kita tidak berhati-hati, tentu kita enjoy saja, sehingga kita tidak akan tahu kemana akan yang kita harus jalani. Tapi jika kita ada apabila aku jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi tantangan, cobaan, ujian itulah membuat kita tabah, itulah membuat kita berhati-hati, itulah membuat kita waspada. Jika jalan itu jalan tol, tentu kadang kita larut, sehingga kadang kita itu tidak akan mengerti jalan Tuhan, bagaimana sebetulnya kita hidup dalam dunia ini. Jadi harus ada tantangan supaya kita merasakan bagaimana kasih Tuhan itu kepada kita, bagaimana luar biasanya Tuhan itu memelihara kita. Jadi jika tidak ada tantangan, sehingga kita merasa semua itu adalah kehebatan kita, semua itu adalah kita merasa hasil usaha kita. Tapi jika ada tantangan, situ kita baru menyadari siapa kita sebenarnya. Jadi tantangan, ujian itu membuat kita sadar
tantangan ujian itu karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, supaya kita itu menoleh, supaya kita itu berbalik kepada Tuhan. Jadi itu semua Bapak Saudaraku harus kita kembali kepada Alkitab, supaya kita menyadari apa sebetulnya rencana tujuan hidup kita dilahirkan ke dunia ini. Ayat 3 mengatakan kepada kita, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi biarkanlah iman itu bertumbuh dengan baik. Oleh karena tantangan, godaan, seperti kita melihat pohon yang ditanam, jika pohon itu makin tinggi tentu banyak goncangan, banyak angin menggoncang dia, banyak tantangan yang harus dihadapi dia. Tapi jika pohon itu masih di bawah, tentu dia terlindung oleh tantangan, terlindung oleh angin, terlindung oleh badai. Tapi jika pohon itu sudah naik melombai pohon-pohon yang lain, tentu ada tantangan yang harus dihadapinya. Jadi begitu juga kita hidup dalam dunia ini. Jika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, tentu ada tantangan yang harus kita hadapi, badai, gelombang, macam-macam yang harus kita hadapi. Karena apa? Karena penghuni dunia ini tidak suka kita naik. Penghuni dunia ini tidak suka kita datang kepada Tuhan. Penghuni dunia ini tidak suka kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dari itu saudaraku, kita harus mengerti siapa kita sebenarnya, untuk apa kita dilahirkan ke dunia ini. Jadi semuanya itu saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman kebenaran, supaya kita menyadarinya, supaya kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, tentu dunia ini akan mengarahkan kita untuk menyenangkan daging, mengarahkan kita menyenangkan tubuh. Karena pada umumnya manusia saat ini adalah mencari kesenangan, mencari kenikmatan. Itulah yang dicari oleh dunia. Kita melihat bagaimana saat ini berbagai cara manusia untuk mencari kesenangan, tapi kita melihat kesenangan yang sebenarnya itu tidak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kesenangan dunia ini bersifat sementara. Seperti kita melihat orang-orang dunia ini mencari kesenangan, pergi untuk menikmati narkoba, pergi untuk menikmati ganja, pergi pesta pora, pergi mabuk-mabuk dan sebagainya. Jadi itu kenikmatan yang dicari, mencari kenikmatan. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ini bersifat sementara. Ketika kita ketika kita di dalam kenikmatan itu, tentu memang kita bahagia, tapi itu sementara. Karena apa? Ketika kita keluar dari kesenangan itu, kita akan mendapat penderitaan. Tapi kesenangan yang diberikan Tuhan tentu beda. Kesenangan Tuhan itu damai sejahtera. Kita bisa bersama istri anak-anak kita bersukaria dan memuliakan nama Tuhan, dan kita hidup rukun dan bahagia. Jadi bukan hanya itu saja, tapi Tuhan menjanjikan kepada kita mendapatkan hidup yang kekal. Bahkan Tuhan mengatakan Tuhan akan memberkati anak dan cucu kita, tidak akan menjadi peminta-peminta. Jadi itu janji Tuhan kepada kita. Jadi semuanya itu Bapak Saudaraku, kita, apakah kita mau kembali kepada Alkitab? Apakah kita larut untuk menikmati dunia ini, untuk menjalankan seturut dengan kehendak dunia ini? Jadi itu pilihan kita. Memang di sini jika kita menuruti kehendak Tuhan, ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah secara daging. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita supaya kita kuat, supaya kita mampu, supaya kita tampil beda dengan orang-orang dunia ini. Jadi jika kita menjalankannya itu dengan kekuatan kita, mungkin kita tidak mampu.
Karena apa? Karena satupun manusia tidak bisa mengubahkan seseorang. Hanya Tuhanlah yang bisa mengubahkan kita. Hanya Roh Kuduslah menunjukkan jalan kepada kita. Hanya Roh Kuduslah untuk membimbing, menopang, menyertai, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita cari semampu kita Alkitab, baca Alkitab dan turuti lakukan semampu kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk mengerti, menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keusaha kita, bukan dengan kegigihan kita, tapi ada Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Jadi ayat 5 mengatakan, Bapak Saudaraku, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi jika kita kurang hikmat, marilah kita minta kepada Allah Bapa, karena Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Jika kita betul-betul membaca firman Tuhan ini dengan taat setia dan merenungkan dan melakukannya, tentu Roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita untuk melaksanakannya. Jadi bukan karena kekuatan kita. Jadi ayat 6 katakannya kepada kita, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi memintanya Bapak Saudaraku tidaklah dengan ragu-ragu, memintanya tidak dengan hati dua, tapi kita fokuskan hati kita, fokuskan diri kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, dan kita akan diberikan Roh penolong kepada kita. Jadi ini semua Saudaraku tidak bisa dengan ragu-ragu. Banyak pada saat ini orang Kristen ragu-ragu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, ragu-ragu untuk membaca Alkitab, ragu-ragu untuk menjalankan, menekuni seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena yang berpikir adalah logikanya, yang berpikir adalah otaknya. Dia mengatakan, berpikir mana mungkin bisa kehidupan saya diubahkan oleh membaca firman Tuhan. Mana ada nasi datang dari firman Tuhan. Jadi berpikir dia secara logika, jika saya tidak mengerjakan pekerjaanku, itu semua tidak akan mungkin. Itu berpikir secara logika. Jadi itu semua saudaraku, memang Tuhan memberikan kita talenta semuanya lengkap, baik juga tangan dua, kaki dua, bahkan juga semua itu dilengkapkan Tuhan kepada kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita ini. Jadi dari itu semua kita utamakan pekerjaan Tuhan, karena semua pun kita itu memperoleh seluruh dunia ini, setengah pun dunia ini milik kita, itu tidak akan berguna, karena ini dunia ini kita tinggalkan. Semua itu akan bersifat sementara, semua itu akan singgah saja. Jadi walaupun mungkin setengah harta dunia ini kita miliki, itu akan kita tinggalkan. Semua itu akan kita tinggalkan, tapi kita akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan bagaimana janjikan Tuhan kepada kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi itu pasti akan kita terima, itu tidak bisa kita hindari ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi yang masalah sekarang ini, kemana kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi bukanlah perkara-perkara dunia ini. Jadi itu semuanya hanya bersifat sementara. Bukan kita tidak perlu harta, bukan kita tidak perlu uang, tapi semuanya itu adalah utamanya adalah firman kebenaran, melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita menuju ke rumah Bapa. Jadi sini jika kita tidak sungguh-sungguh untuk menjalankan seturut dengan ajarannya, seturut dengan perintahnya, seturut dengan
firman-Nya, kita tidak akan menemukan jalan yang ditetapkan Tuhan kepada kita. Hanya satu jalan. Tuhan mengatakan kepada kita, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, satu pun tidak sampai ke rumah Bapa jika tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya makanya kita satu kewajiban untuk melakukan firman Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, taat dan setia. Tidak ada pilihan. Jika kita hanya melakukan apa yang diajarkan manusia, tentu kita tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena rata-rata ajaran manusia adalah untuk menyenangkan tubuh, untuk menyenangkan daging, untuk mencari berkat. Jadi itu semua, saudaraku, marilah kita baca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita, supaya kita benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Jika kita tidak melakukan dengan taat setia, tentu kita menjadi pertanyaan, apakah kita itu mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi ayat 7 mengatakan kepada kita, Bapak-Bapak, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi jelas ini tadi katanya kepada kita tadi, saudaraku, kita ulangi dari ayat 6. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi sini katanya kepada kita, saudaraku, yang mendua hati itu tidak akan tenang. Jadi jangan kita pilih dua-duanya, ikut Tuhan, ikut dunia. Jadi pada umumnya kita melihat saat ini, Bapak saudaraku, dua-duanya diikuti, bahkan lebih gencar mengikuti dunia. Walaupun mungkin dia Kristen, tapi yang lebih gencar itu, yang diutamakan itu adalah dunia. Kenapa seperti itu, saudaraku? Itulah karena kedagingan kita. Itulah karena ada penghuni dunia ini untuk mendobrak kita. Ada penghuni dunia ini untuk mendorong kita. Ada penghuni dunia ini untuk menggiring kita, supaya kita itu menghindari mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga itu dia akan menggiring kita perlahan-lahan untuk masuk ke dalam penghukuman, yaitu api neraka. Karena apa? Karena penghuni dunia ini tidak senang jika kita itu datang kepada Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi itu, Bapak saudaraku, harus kita tahu, harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Apakah memang kita penghuni dunia ini? Apakah memang kita penghuni kerajaan surga? Jadi itu Tuhan tidak paksa kepada kita. Tuhan itu berikan hak bebas kepada kita. Siapa yang harus dia turuti, siapa yang harus kita taati. Jadi Tuhan itu diberikannya hak bebas kepada kita. Itu semuanya yang menentukan adalah kita, tidak siapa-siapa. Jadi itu, Bapak saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya kita betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita tidak diombang-ambingkan. Jadi itu semuanya, jika kita berpikir secara manusia, memang tidak mungkin kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita dikatakan kepada kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti Tuhan sudah mengerjakan, bahkan lebih daripada itu. Jadi itu semua, saudaraku, jika kita berpikir secara logika, memang tidak mungkin. Karena apa? Karena kita melihat seperti yang dijalankan Tuhan Yesus saja kita tidak mampu, tapi di Tuhan Yesus menyuruh kepada kita itu menjalankannya lebih daripada itu. Jadi katanya memang di sini katakannya ayat
Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itu kata Yesus kepada kita, bagaimana kita melakukannya dengan lebih daripada pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus yang diajarkannya tahun 2000 lalu. Itu jika kita melakukannya berpikir secara manusia, itu tidaklah mungkin, tidaklah masuk di akal. Tapi semua itu Bapak Saudaraku, jika kita undang Roh Kudus, sehingga Roh Kuduslah yang memampukan kita, sehingga kita mampu untuk menjalankannya. Karena jelas di sana katanya di sini ayat 15 katakan kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukanlah diri kita, bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi karena ada Roh Tuhan yang diberikannya kepada kita untuk membimbing, menopang, menyertai, mengajari kita. Jadi sini kita lihat bagaimana ayat 17 katakannya kepada kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang dijanjikannya itulah yang memberikan kita mampu. Roh Kudus yang dijanjikannya itulah yang bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menanggalkan kedagingan kita ini. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kehebatan kita, mengandalkan kepintaran kita, kita tidak akan mampu menanggalkan kedagingan kita, sehingga itu kita tidak akan layak. Karena jelas firman Tuhan juga mengatakan pada kita, di mana katakannya di Roma 10 katakannya kepada kita itu, jika kita hidup dalam daging, tentu Tuhan, Roma 8 ayat 8 katakannya begini, maka mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi sini katanya tadi tidak mungkin katanya berkenan kepada Allah. Jadi ini semuanya Bapak Saudaraku harus kita mengerti. Jika kita hanya mengikuti kehendak daging, pesta pora dan sebagainya, menyenangkan daging ini, mencari kenikmatan dunia ini, tentu kita firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi jelas ada roh Tuhan, roh Kristus, roh Yesus yang diam dalam hati kita untuk menuntun, membimbing, menyertai kita sepanjang kehidupan kita untuk menuju ke rumah Bapa. Jadi jika tidak ada Roh Kudus untuk membimbing, menuntun kita, tentu kita mengikuti aturan-aturan dunia ini, aturan-aturan manusia, sehingga itulah kita nanti tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena jelas firman Tuhan mengatakan Roh Kudus yang menjamin kita. Karena jelas katanya tadi sini tadi, supaya kita lebih jelas lagi, supaya kita jumpa dengan Tuhan itu, Roh Kuduslah sebagai jaminan. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengerti arah tujuan kita. Karena di sini katanya kepada kita tadi di Efesus 1, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi jelas di sini tadi kepada jelas di sini katanya kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Jadi jika tidak ada Roh Kudus untuk diam dalam hati kita, mengajari, membimbing kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan jumpa. Karena apa? Karena jelas di sini katakan kepada kita, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab, baca Alkitab,
mengerti, taat dan setia, supaya kita itu betul-betul dapat Roh Kudus untuk diam dalam hati kita. Jadi jika kita tidak taat dan setia, tentu Roh Kudus tidak akan diam dalam hati kita. Karena jelas di sini katanya, ayat 13 ini katanya kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan dan kita lakukan dan taat setia, sehingga Roh Tuhan akan turun dalam roh kita ini, sehingga dimateraikanlah ke roh kita ini, sehingga Roh Tuhan yang bekerja menuntun, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah Bapak Saudaraku yang harus kita kembali kepada Alkitab, supaya kita ini dituntun Roh Kudus untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Jika kita hanya mengikut-ikut saja, jika kita hanya beribadah saja, jika kita hanya ke gereja saja, kita tidak akan menemukan, kita tidak akan dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan jika tidak Roh Kudus yang membukakan. Walaupun kita membaca Alkitab ini berbolak-balik kita baca, ya mungkin secaranya kita bisa mengerti, tapi rahasianya kita tidak akan dibukakan kepada kita. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, marilah kita buka hati kita lebar-lebar, sehingga kita itu mendapatkan damai sejahtera untuk menikmati bagaimana kita hidup dalam Tuhan. Jika kita tidak hidup dalam Tuhan, tentu kita hidup dalam dunia ini. Jadi jika kita hidup dalam dunia ini, tentu banyak yang harus kita nikmati, bersenang-senang, pesta pora dan sebagainya. Tapi akhirnya kita akan binasa, karena sesuai dengan firman Tuhan kita melihat bagaimana Lazarus dengan orang kaya. Jadi itu contoh sudah diberikan Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan Yesus untuk memberikan contoh supaya kita itu berhati-hati, supaya kita itu berwaspada untuk menjalani iman percaya kita, supaya kita jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya kita jangan hanya dengar-dengar saja, tapi kita mau Tuhan itu pelaku firman Tuhan, taat dan setia. Jadi itulah Bapak Saudaraku renungan di pada pagi hari ini. Semoga renungan pada pagi hari ini bisa membuat kita lebih mengerti, lebih lagi membuka hati untuk mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita betul-betul mengerti dan betul-betul kita paham untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan di pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kita sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Apapun kita pegang pada saat hari ini, dan tentu diberkati Tuhan, karena kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap jaga kesehatan, supaya kita tetap fit dan kuat. Karena tanpa kita menjaganya, banyak saat ini semua makanan dan macam-macam yang kita konsumsi saat ini sudah mengandung penyakit. Jadi itu Bapak Saudaraku, harus kita waspada, jaga kesehatan kita setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa besok kembali. Amin.